berguru kepada kesantunannya Pak Buya Hamka dengan Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Soekarno dan memberi maaf terlebih dahulu, bukan minta maaf loh Pak, memberi maaf terlebih dahulu. Itu cita-cita Buya Hamka. Tiba-tiba ajudan Presiden Soekarno datang ke penjara, menyerahkan secari kertas kepada Buya Hamka. Begitu secari kertas ini dibuka oleh Buya Hamka mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Presiden Soekarno meninggal. Jadi cita-cita Buya Hamka tidak kesampaian. Tapi di surat secari kertas itu ditulis oleh Presiden Soekarno, asli tulisan Presiden Soekarno, minta kepada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden Soekarno merasa bersalah menjebloskan seorang ulama yang istiqomah ke dalam penjara gara-gara menolak ideologi Nasakom. Termasuk Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, pencetus NKRI, yaitu Muhammad Natsir. Beliau dijebloskan ke penjara 4 tahun di Batu Malang, di penjara militer di Batu Malang. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kalau bapak ibu kalau mau ke Batu Malang, sebelum alun-alun itu di kanannya itu ada Masjid At-Taqwa, itu Masjid Muhammadiyah. Siapa yang meresmikan? Bapak Muhammad Natsir tahun 1967 saat beliau dipenjara di Batu Malang. Beliau masih menyempatkan untuk meresmikan Masjid Muhammadiyah, yaitu Masjid At-Taqwa, sebelum alun-alun Batu kalau dari Malang. Itu sejarah. Jadi ratusan ulama yang menolak ideologi komunis dijebloskan penjara oleh Presiden Soekarno tanpa prosedur hukum. Termasuk Muhammad Rom, ya kan? Siapa lagi? Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji EZ Mutakin, ya kan? Pak Muhammad Ghazali, terus sampai ada Pak Prawoto Mangkusasmito, ya itu. Nah, itu. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Itu resiko. Sampai akhirnya Presiden Soekarno tahun 1958 bulan Agustus pidato. Pidatonya benar-benar luar biasa, gegap gempita. Beliau katakan 907 ulama yang menolak ideologi Nasakom itu, kata Presiden Soekarno, itu adalah ulama amoral. Astagfirullah. Jadi Presiden Soekarno marah, Pak. 907 ulama yang melakukan Muktamar Alim Ulama di Palembang tahun 1957 itu dikatakan oleh Presiden Soekarno itu ulama amoral. Berarti ulama yang tidak punya moral. Ya Allah, ternyata Pak, ulama-ulama dulu itu Masya Allah, hidupnya berat. Apa? Hidupnya itu dakwah, jihad, penjara. Dakwah, jihad, penjara. Itu ulama-ulama dulu. Jadi benar-benar, makanya ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia ini? Rasulullah berikan jawaban, al-anbiya, para nabi. Setelah itu, wahai Rasulullah, as-salihun, orang-orang soleh, para ulama. Setelah itu, wahai Rasulullah, amthalu minan nas, di bawahnya. Berat membedakan warna dan kualitasnya. Akhirnya muncullah start 2014, muncullah Nasakom jilid 2 sampai hari ini. Sejak 2014. Nasionalisnya kalau dulu PNI, sekarang PDIP. Agamanya Islam Nusantara.
komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom jilid 2. Sampai hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh-sepuh masih ingat jaya-jayanya PKI. Itu seni budayanya itu menampilkan ludruk, ya kan? Itu apa Pak temanya? Gusti Allah mati, Gusti Allah mantu. Pelecehan Pak. Itu jaya-jayanya PKI di Indonesia, termasuk di Banyuwangi. Melecehkan ulama itu tikus yang harus dibunuh. Kadrun, kadal, gurun. Itu istilah-istilah jaya-jayanya PKI yang disematkan, yang itu untuk menyudutkan umat Islam di Indonesia, termasuk di Banyuwangi. Itu sampai ludruknya Gusti Allah mantu, Gusti Allah mati. Pelecehan betul orang-orang PKI di Indonesia ini. Nah sekarang agak lembut, ya kan? Agak lembut. Ya masih itu taswif pelecehan. Kalau dulu kan terang-terangan gitu kan. Gusti Allah mati. Kalau sekarang dengan Nasakom jilid 2 ini agak lembut kan? Islam Nusantara. Bagus Pak, Islam Nusantara. Ya kan elegan sekali. Gitu. Nah, apa itu Islam Nusantara? Kata Profesor Said Agil Sirot, Islam Nusantara itu bukan madhab, bukan aliran, tapi tipologi. Mumayyizat itu kan kalau ada seorang yang sudah balik itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Khosois, keumuman. Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak, dan berperadaban. Inilah Islam Nusantara. Pak, Bu, definisi Islam Nusantara ini bagus, the best. Tapi begitu mengaplikasikan Islam Nusantara, rusak. Isinya apa? Taswif, pelecehan. Kenapa? Ada unsur politik di baliknya, yaitu Nasakom jilid 2. Akhirnya dia berikan statement. Kristen Al-Quran itu sama. Bahkan diungkap dalam buku ini. Membuka kedok tokoh-tokoh liberal di dalam tubuh NU. Jadi menurut Profesor Said Agil Sirot, konsep teologi Islam itu sama dengan konsep teologi Kristen. Sama. Coba Pak, ini kan pelecehan. Para penonton channel YouTube Waglo Gubuk Apung, yang ada di belakang saya ini adalah mainan anak-anak. Ini banyak sekali ya, dari mulai barang-barang plastik, karpet, kemudian termasuk ini adalah tenda untuk camping. Semuanya adalah buatan luar negeri. Mungkin ada satu-satunya atau beberapa buah saja yang buatan Indonesia seperti ini. Tampaknya harimau ini terbuat dari kayu ya. Ini buatan Indonesia asli ya. Mudah-mudahan produk seperti ini itu bisa merebut pasaran, karena apa, ini benar-benar dikerjakan secara tradisional, mempergunakan tangan tanpa mesin ya. Ini mungkin buatan Indonesia salah satu. Di samping itu juga ada boneka. Nah, ini juga buatan Indonesia. Salah satu contoh diantaranya ya. Yang ingin diceritakan di sini adalah banjirnya para pendatang imigran dari luar negeri yang Pak Presiden kita, Pak Jokowi mengatakan dulu sering muncul di televisi itu adalah turis, katanya itu adalah turis. Tampaknya sekarang sudah terbuka, bukan lagi turis, bahwa sesungguhnya mereka adalah tenaga kerja yang boleh dikatakan itu adalah legal. Siapapun yang jadi presidennya di Indonesia itu memang tidak bisa
menghindari dari produk-produk luar negeri seperti ini. Kemudian bagaimana supaya investasi di Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar. Salah satu di antaranya adalah kerjasama dengan negara Cina. Berguru kepada kesantunannya Pak Buya Hamka dengan Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Memang Indonesia dengan Malaysia agak beda. Kalau bukan agak beda lagi, bedanya luar biasa jauh dari tanah ke langit. Kalau Malaysia itu merdeka dengan cara diberi hadiah begitu. Kalau Indonesia kan perjuangan semua orang, semua kelompok sosial itu berjuang menuju kemerdekaan. Setelah merdeka, mereka saling mengklaim. PKI mengklaim, orang-orang Islam mengklaim, orang-orang yang non-Muslim juga mengklaim. Maka berbahagialah adanya Pancasila. Dengan adanya Bung Karno meminta disalatkan jenazahnya oleh Buya Hamka, subhanallah, luar biasa kan? Ini sebagai bahan gambaran. Jadi pemimpin negara itu tidak mudah. Makanya kita hargai presiden kita. Dari mulai Bung Karno sampai Pak Jokowi memang tidak mudah untuk bisa merangkul itu. Dari Papua sampai kepada Sabang itu luar biasa ya gejolak-gejolaknya, dan bisa dipersatukan dengan nasionalis tadi. Nah, nanti ketika pemilu tahun 2024 tentu kita harus mencari presiden yang bisa mempersatukan itu. Nah, oleh sebab itu kita jangan istilahnya bisa diadu domba. Apalagi ketika calon presidennya itu dua pasang, kan masyarakat itu terpecah dua. Tapi mudah-mudahan dengan banyaknya yang jadi calon presiden, nanti banyak pilihan, kita tetap bersatu. Toh pada akhirnya Pak Prabowo sendiri kan legowo ya, sebagai negarawan sejati, dia mampu menyesuaikan diri dengan Pak Jokowi untuk menjadi menteri pertahanan.